harus kita menyiapkan amalan kita. Jangan pernah lepas perhatian kita dari Allah. Bahkan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari sering mengingatkan di bait ke-112, beliau mengatakan, min alamatin najhi fin nihayah ar-ruju'u ilallahi fil bidayah. Jika engkau ingin sukses di akhir, makanya kembalikan atau sandarkan sebelumnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah penyandarannya kepada Allah, yakin kita tidak pasti akan merasakan yang namanya kekecewaan. Dan kalau semua kita sandarkan semuanya kepada Allah, mau mati dengan jalur sakit, mau mati dengan jalur sehat, yang jelas kita sudah siap bersimpu di hadapan Allah. Terserah apa yang Allah lakukan kepada kita, itulah yang diistilahkan kita fatawakkal ala Allah, mentawakkalkan seluruhnya kepada Allah, karena innallaha yuhibbul mutawakkilin, karena Allah mencintai orang-orang yang berserah diri kepadanya. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Berjumpa kembali di channel YouTube BKM News Berita Kota Makassar. Satu informasi, 4 media, bisa dibaca, bisa dengar, dan juga bisa dinonton. Kembali bersama saya Irwan Lupus di obrolan Ramadan. Nah, kali ini saya telah kedatangan tamu di studio. Namun sebelum saya sapa beliau, saya ingin mengajak Anda untuk subscribe channel ini, like, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dan terbaik dari kami. Baik pemirsa, saya perkenalkan tamu saya hadiri. Beliau adalah Dr. Muhammad Asriyadi, SHD MTHI. Beliau di samping sebagai aktivis di bidang dakwah yang telah warawiri di sejumlah daerah di Sulawesi Selatan dan juga di tanah air. Juga sebagai aktivis moderasi beragama ya, yang bertugas di Kabupaten Bone dan kalau tidak salah masih berlangsung sampai sekarang ya. Baik, kali ini kita akan bahas terkait dengan kerinduan, kematian yang dirindukan. Insya Allah. Ini kalau Al-Quran mengingatkan kita, kullu nafsin zaikatul maut. Ya, setiap manusia yang bernyawa pasti akan bertemu dengan yang namanya kematian. Tapi selengkapnya akan dipaparkan oleh Ustadz Asriyadi. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih Ustadz Irwan. Luar biasa, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa channel YouTube Berita Kota Makassar dimanapun kita berada, mari kita bersyukur kepada Allah dan banyak bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Terima kasih, bahagia rasanya pada hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah di suasana Ramadan dan berkesempatan bertatap layar lah ya. Khususnya saya sangat istimewa rasanya bersama dengan kakanda panutan saya, Ustadz Irwan Lupus, yang luar biasa menebarkan dakwah melalui YouTube yang kali ini menjadi booming di mana-mana. Ya, tadi dimulai bahwa kematian yang dirindukan dengan sebuah kepastian dan kemestian, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Nah, karena kematian itu merupakan sebuah kemestian, para pemirsa yang berbahagia, kita sebenarnya harus bersiap-siap untuk mati. Tidak boleh kita takut mati, ya. Jangan jadikan kematian itu sesuatu yang seolah-olah jauh dari kita. Padahal kematian itu setiap saat pasti akan menanti kita. Nah, apa sih yang dimaksud mati? Ya, kalau kita kenal di istilah Islam itu adalah wafat sebenarnya, ya. Bedanya mati dengan wafat, ya, kalau orang wafat itu dia mampu bersyahadat, melafazkan kalimat Allah di ujung nafasnya. Tapi kalau mati sebenarnya dia tidak sempat mengucapkan syahadat itu. Makanya ketika berpisahnya jasad dengan ruh, ketika jasadnya saja itu dikatakan jasad kalau sudah keluar ruhnya. Tapi kalau ruhnya sudah keluar, kalau ruhnya tidak diterima di sisi Allah, maka itulah yang biasa kita kenal dengan istilah yang gentayangan itu. Siapa itu yang gentayangan? Ya, biasanya ada yang menakut-nakuti kita dengan istilah setan. Ya, mati ini adalah misteri, tetapi tanda-tandanya bisa kita ketahui. Lalu bagaimana caranya kita bisa merindukan yang namanya kematian tanpa kita bisa mengenal bagaimana sebenarnya tanda-tanda mati itu? Pertama, para pemirsa yang berbahagia, di dalam Al-Quran dikatakan walikulli ummatin ajal. Ya, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tiap-tiap
umat itu memiliki ajal. Apa itu ajal? Ajal itu adalah batas waktu. Dan ketika batas waktunya tiba, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak ada yang bisa menunda ajal itu dan tidak ada yang bisa mempercepatnya. Makanya siapapun kita, kalau ajalnya sudah tiba, selesai nih. Dan ajal itu bukan cuma diperuntukkan kita manusia, ya, tapi ajal itu juga ternyata diperuntukkan untuk semua makhluk di dunia ini. Hewan ada ajalnya, tumbuh-tumbuhan ada ajalnya, bahkan dunia ini atau makrokosmos ini itu juga ada ajalnya, sehingga semua pasti akan datang waktunya. Tapi terkhusus bagi kita ini, kakak Ustadz dan para pemirsa yang berbahagia, bagaimana agar kita siap mati dan merindukan yang namanya mati? Ada sebuah asar dari sahabat mengatakan bahwa mutu qabla an tamut. Matilah kamu sebelum tiba waktu matimu. Maksudnya apa? Persiapkan memang nih apa yang seharusnya kita bawa ketika meninggal. Dan apa sebenarnya yang kita bawa ketika meninggal? Ketika kita meninggal, yang akan menemani kita adalah amalan kebaikan yang kita lakukan di dunia. Karena ketika orang meninggal nantinya, ada 3 yang akan mengantarnya di dalam hadis. Dan faktanya juga seperti itu. Kita akan ditemani oleh keluarga kita, li ahluha. Keluarga kita mengantar kita ke liang lahat. Kemudian kita akan diantar dengan limaluha. Kita akan diantar oleh harta kita ke liang lahat. Dan apa lagi yang mengantar kita? Yang mengantar kita adalah li amaliha. Yang mengantar kita adalah amal kebaikan kita. 2 pulang, 1 tinggal. Nah, makanya agar kita siap, apa yang harus kita siapkan? Keluarga akan tinggalkan kita, harta akan tinggalkan kita, dan hanya amal kebaikanlah yang akan menemani kita di liang lahat. Di situ, Ustaz. Baik, makasih Ustaz. Luar biasa tadi paparannya, singkat, padat, dan sangat jelas. Ya, ada beberapa ayat tadi dikutip. Yang paling mendasar saya kira yang bisa menjadi pendalaman dari obrolan ini terkait dengan tadi yang bisa menyertai kita ketika kita yang namanya kematian. Ya. Sesungguhnya ini kematian yang dirindukan, redaksinya sebenarnya berbeda dengan kita merindukan kematian. Karena ketika kita merindukan kematian berarti mau sekali mati. Tapi kalau kematian yang dirindukan artinya butuh persiapan. Yang menyertai kita saat tadi yang paling saya garis bawah adalah 5 liha, amal kebaikan kita. Nah, momentum Ramadan ini mungkin kita bisa berikan pencerahan kepada pemirsa amalan-amalan terbaik yang mesti kita perbuat agar kita bisa ketika bertemu yang namanya kematian kita tidak gelisah lagi. Gimana catatannya, Ustaz? Baik, luar biasa. Kami pernah mempelajari yang namanya konsep sukses S3. Ya, kayaknya sukses S3 ini jangan diartikan harus dokter ya. Seperti alhamdulillah insyaallah kakak Ustadz kita ini tidak lama lagi promosi dokter, kita doakan lancar. Tapi yang dimaksud sukses S3 dari guru kami Om Bagus, sebenarnya S1 itu adalah kita harus sukses di urusan dunia kita. Silakan cari harta, silakan cari pangkat, silakan cari jabatan, bahkan silakan cari popularitas. Itu wajar-wajar saja karena kita masih di dunia. Tapi banyak orang yang ternyata sebelum ajal menjemputnya atau bahkan ketika ajal menjemputnya, dia doktor dan profesor, bahkan rektor sekalipun, tetapi hanya sukses S1. Kenapa bisa? Semua hartanya terpenuhi, pangkatnya ada, penghormatannya ada, lalu Allah panggil dia, namun dia tidak siap untuk bagaimana mati. Bagaimana agar kita siap? Naik level menurut Om Bagus, naik level menjadi sukses S2. Yang mana itu sukses S2? Sukses S2 itu adalah sukses hartanya, pangkatnya, dan jabatannya, tapi dijadikan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tadi khusus di bulan Ramadan ini ya, persoalan harta misalnya, kita harus punya konsep yadul ulia khairun minay yadus sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Makanya agar kita bisa sukses S2, kita juga siap menjemput ajal, bahkan siap ketika ajal itu tiba-tiba datang,
pada saat kita punya harta, kita berbagi. Kita punya harta, kita memberikan kepada orang yang membutuhkan, terutama di momentum bulan Ramadan ini. Satu kebaikan yang kita lakukan, insya Allah ganjarannya itu 700.000 kali kebaikan dibandingkan di luar bulan Ramadan. Makanya para pemirsa yang berbahagia, ayo kita berusaha membagi harta kita sesuai dengan kemampuan kita. Tidak perlu banyak, yang penting sesuai dengan kemampuan kita. Karena ternyata seirama orientasi takwa dengan amalan kebaikan, itu semuanya lagi-lagi bagaimana amalan kita. Misalnya kalau kita ditanya, kenapa kita puasa? Agar kita menjadi orang yang bertakwa. Kenapa kita salat? Tujuannya juga karena takwa. Kenapa kita bersedekah? Tujuannya takwa. Dan bagaimana tanda-tanda takwa? Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i. Dia yang mampu membagikan hartanya dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Kalau itu bisa kita lakukan, insya Allah yakin dan percaya amalan kebaikan kita akan dikenang oleh orang yang mendapatkan bantuan kita. Dan juga insya Allah tentunya di bulan Ramadan ini, itulah yang menjadi tabungan akhirat kita. Dan ketika nanti dimintai pertanggungjawabannya dan ada pertanyaan nanti ketika kita sudah tinggalkan dunia ini, maka ada oleh-oleh, ada tabungan yang di situ Allah akan berikan kepada kita. Di situ, Ustaz. Baik Ustaz, ini menarik juga ini, kematian yang dirindukan. Ya. Nggak masalah kalau misalnya pas sebelum meninggal itu sakit dulu, batu-batu dulu, dirawat ke rumah sakit. Ada kita masih berpikir lagi kita, jangan sampai mau mati. Sudah deh, ya beramal memang. Persoalannya ketika tidak ada tanda apapun, tiba-tiba mati dan kita tidak bisa berbuat apa. Ini konsepnya bagaimana Ustaz? Menghadapi situasi seperti ini. Terima kasih. Menarik sekali Ustaz ya. Makanya kita naikkan nanti level bagaimana setelah sukses S2 itu sukses S3. Yang mana itu sukses S3? Mereka yang istiqomah mendedikasikan hidupnya memang semata-mata semua karena Allah. Semuanya karena Allah, dan pada saat kita berderma karena Allah, puasa karena Allah, berbagi karena Allah, membantu karena Allah, berpodcast pun dengan obrolan Ramadan ini niatnya kita karena Allah, lalu tiba-tiba niat kita karena Allah, Allah cabut titipannya. Itulah yang diistilahkan dengan mati enak, atau kita kenal dengan istilah husnul khotimah. Makanya harus kita menyiapkan amalan kita, jangan pernah lepas perhatian kita dari Allah. Bahkan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari sering mengingatkan di bait ke-112, beliau mengatakan min alamatin najhi fin nihaya ar-ruju'u ilallahi fil bidayah. Jika engkau ingin sukses di akhir, makanya kembalikan atau sandarkan sebelumnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah penyandarannya kepada Allah, yakin kita tidak pasti akan merasakan yang namanya kekecewaan. Dan kalau semua kita sandarkan semuanya kepada Allah, mau mati dengan jalur sakit, mau mati dengan jalur sehat, yang jelas kita sudah siap bersimpu di hadapan Allah. Terserah apa yang Allah lakukan kepada kita, itulah yang diistilahkan kita fatawakkal ala Allah, mentawakkalkan seluruhnya kepada Allah, karena innallaha yuhibbul mutawakkilin, karena Allah mencintai orang-orang yang berserah diri kepadanya. Masya Allah, yang pasti adalah siap dan kapanpun itu datang. Betul Ustaz. Baik pemirsa, luar biasa obrolan kita kali ini. Saya ingin menyampaikan satu kata bijak buat pemirsa dimanapun Anda berada, bahwa pemirsa jangan pernah berpikir untuk hidup enak, tapi berpikirlah bagaimana untuk bisa mati enak. Dan ingatlah pemirsa, bahwa dunia ini bukan tempat untuk kita tinggal, tapi tempat kita untuk meninggal. Oleh karena itu, selalu memperbanyak amal perbuatan kita, kematian yang dirindukan, dan disitulah kita memperbanyak amal-amal perbuatan yang terbaik buat kita. Saya Irwan Lupus dengan seluruh kerabat kerja bertugas, pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Masya Allah.